diundang pengundi untuk keluar kota atau keluar provinsi. Terkadang rumahnya itu bagus, tapi pancarannya cahayanya tidak ada, bahkan terkesan panas. Akhirnya saya bilang, penghuni rumah ini bagaimana ibadahnya? Kalau mengarahnya ke ibadah, dan kebanyakan mereka itu lalai terhadap agama. Jadi rumah itu berefek. Tahun kedua itu kalau malah karena kontrakan yang pertama itu dinaikkan, sing selawe tahun tidak boleh itu. Setelah pulau boni setahun, ternyata banyak yang menginginkan. Akhirnya prinsip ekonomi yang dipakai. Akhirnya dinaikkan. Napa niku uang sewanya. Akhirnya pulau nyuwun pindah rumah, dua rumah dari rumah yang pertama orang bunuh diri. Jadi orangnya bunuh diri. Cuma boten kan jalan pakai pisau, nanti jalan asli ini meninggal. Yugoni mau boten purun menggoni. Karena pulau terpaksa jadi wangsul kan isin ya. Isin. Wangsul beliau yang sepuh isin, akhirnya saya kontrak. Beliau yang bunuh, jadi bahkan saya sempat itu membersihkan bekas darahnya yang ditutupi pasir. Gimana balik rumah itu tergantung penghuninya. Meskipun koyok-koyok itu yang bunuh diri di dalam, kalau kita itu istiqomah membaca Al-Quran, istiqomah mengucapkan kalimat thayyibah zikir kepada Allah, ya mboten wonten gangguan opo. Mutiang kayak pejan iki sampun langsung tengersane pun Gusti Allah. Dono teng Islam dadi arwah tayangan mboten wonten. Niku jin Borin yang menyerupai orang yang meninggal itu sebagai tanda bahwa orang yang meninggal membutuhkan doa, dia alami disiksa. Tersiksa kepala kubur yang paling medeni wong. Mau disiksa. Yang menampakkan diri berwujud orang yang meninggal tadi itu jin Borinnya. Jadi jin Borinnya yang memang mendampingi. Jadi tiang itu mulai lahir niku yang sebelah kiri ada jin Borin, yang sebelah kanan ada malaikat Hamato. Itu mendampingi terus. Dari wong Jawa niku sedulur papat limo pancer 6 roh itu nyawa. Niku jin Borin. Kalau sebelah kanan malaikat Hamato. Jadi tergantung orangnya. Makanya nasihat kula, sebagai pengalaman kula, rumah ini jadikan untuk tempat menggali pahala, berlomba-lomba untuk mencari pahala. Jangan sampai satu hari pun tidak dibacakan kalimat thayyibah. Jangan sampai sehari pun tidak dibacakan Al-Quran. Baca Al-Quran, istiqomah. Insya Allah akan terpancar di situ nur Allah, kasih sayang, cinta Allah di dalam rumah. Tiang batas rezeki gampang akhirnya. Pendamelan saged gampang rezeki ini berkah. Ya Allah tandane rezeki berkah meskipun sedikit tapi cukup. Bahkan malah lebih-lebih. Untuk tiang buat sini gede ndak barokah. Ya ono maneh. Kudunen ndak mari-mari. Akhirnya semono golek lagi. Kudunen ndak mari-mari. Kalau sering kadangin tanggriyon itu dari beberapa kalangan, Pak. Ada orang Nasrani datang, ada orang Hindu datang, ada orang Islam datang. Tapi kalau orang Islam pasti saya lihat sejarahnya dia itu beragama. Nek wonten masalah pasti saya bisa memastikan orang itu kadang-kadang lalai terhadap sholatnya, pernah mengerjakan dosa tapi nggak blek, sakit tambah nggak kelem sholat barang tadi bu. Cuma saya suruh untuk bertobat kepada Allah, memperbaiki sholat, ternyata sembuh. Kuatan itu pun kuatan balak-balik. Ternyata kita itu ada apa istilahnya gangguan channel dengan Allah. Itu ya. Itu yang pertama, kita di rumah jangan sampai tidak dibacakan Al-Quran. Bacakan Al-Quran. Meskipun satu hari satu ayat, paribasane satu ayat. Kalau menan satu ayatnya. Kalau sudah terbiasa membaca Al-Quran, ditoto jadwalnya, ditoto, harus disiplin. Agama Islam ini mengajarkan disiplin waktu, disiplin tempat, disiplin pakaian, semua didisiplinkan.
Jenengan jam 3 sudah bangun, disetel alarm tidak biasa, mandi. Waktu sih bersih. Matunu qiyamul lail boleh sholat tahajud, jenengan isi dengan zikir sampai menjelang subuh. Kok subuh nang wajib. Ning jalan-jalan. Kula biasanya mantun sholat selesai sholat tahajud mau zikir mantun masjid pun muni kula bukahi tiyang istri. Kula bagi napa kula bukahi sedaya. Ibu-ibu kula bukahi. Depan kula semerap nek tiyang istri biasanya akan mampu di jadwal seperti itu. Wong wedok niku payah. Wisuk si ubah-ubah si masak. Jadi kula mboten maksa. Cuma nek subuh masih kula buka. Terkadang jam 3 jam setengah 4 sudah bangun sendiri. Nggih mboten mongkon pun maksa. Ojo kowe bener jenengan ngomong sing istri salat tahajud sampai ciram banyu. Ora dosa sampean. Bocahkan rencana perempuan memang sulit, payah. Jadi nek wis wae mah napa subuh mau jenengan buka ya alon-alon, yang tangian. Jenengan bangun teng napa jenengan budal teng masjid. Oh indah sekali. Nikmat. Orang-orang yang terbiasa seperti itu terpancar di wajahnya. Terpancar ada nur, ada cahaya. Dibiasakan. Setelah itu jenengan nyambut damel pun turu paling bayang subuh pacet langsung limpang luker kok tergiling. Perintahnya mencari maisha. Kata fajar sudah mengisi sudah terbit. Carilah maisha. Carilah rezeki. Boleh rezeki. Sebelum itu dari nopo, pulang pun sampai ilm pun sampai tidur terus. Jadi rumah itu akan terpancar. Refleksi dari kebiasaan beribadah. Itu disiplin, tidak disiplin tidak iso. Badan ini harus dipaksa. Tahajud harus dipaksa. Bangun malam harus dipaksa. Setelah itu kalau sudah terbiasa akan menjadi kebutuhan. Itu yang ketiga. Nasihat Allah. Bapak Ibu jamaah majelis zikir kula hormati, kula panjenengan semerap bahwa napa niku ada 3 orang nabi dan rasul yang masih ada nabi yang masih hidup sampai sekarang. 3 orang nabi yang masih hidup sampai sekarang. Yang pertama Nabi Allah Idris alaihissalam. Yang kedua Nabi Allah Isa alaihissalam dan yang ketiga Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Idris itu wonten teng swarga. Sekarang beribadah kepada Allah sampai sekarang ada di surga. Ada 2 versi cerita. Ada yang menceritakan bahwa Nabi Idris alaihissalam itu punya sahabat malaikat pengatur matahari. Tentang Buratul Nasihin diceritakan bahwa Nabi Allah Idris alaihissalam punya sahabat malaikat Israel. Versi yang pertama punya sahabat dari kalangan malaikat yang mengatur matahari. Jadi Gusti Allah itu waduh ribuan jutaan malaikat yang mempunyai tugas masing-masing. Malaikat itu sami'ana wa ta'ana. Nopo yang diperintahkan oleh Allah dilaksanakan, tidak tahu melanggar. Sing nyambut nyawa, ya nyambut nyawa terus. Sing niup trompet. Ya tapi gak ditiup koyo sampean ngono, yo tadet-tadet ae ngoten engko ana waktune. Sing bagi wahyu, bagi rezeki. Ada yang ngatur hujan terus. Ada yang berkeliling mencari orang-orang yang mengucapkan apa niku berzikir, mengucapkan kalimat thayyibah, memuji asma Allah, bersolawat, berkeliling dunia mengerumuni orang-orang yang berkumpul untuk mengagungkan asma Allah. Malaikat-malaikat itu mengamini doa-doa yang orang-orang yang berkerumun. Terus Kanjeng Nabi ini Raudhatul Jannah, taman-taman surga, majelis zikir, majelis ilmu. Malaikat hadir. Mereka mengamini doa-doa kita. Makanya jenengan majelis zikir di kesempatan benar-benar kesempatan digunakan untuk berdoa kepada Allah. Karena malaikat itu hadir mengamini doa-doa kita. Makanya kalau lewai subhanallah walhamdulillah jenengan pun lampun jenengan tunggu Gusti Allah. Doa sekarang tidak dikabulkan, doa lagi terus. Ojo sampai putus asa. Doa itu seperti kita mengetuk pintu. 1 kali tidak dibukakan, terus diketuk terus.
Ojo sampai putus asa, donga sepisan sampai pegal. Mulai biyen kekerepen pancet dan jalur sugih tambah melarat. Tambah kena corona nggih. Ya Allah ya Allah. Tambah ada karu-karuan saken golek duit bedino niku nggih. Mboten karu-karuan, mboten nyopet untung. Ini ujian kita semua. Jadi dunia ini lagi diuji oleh Allah. Makhluk Allah corona terus bingung semua di kehidupan hampir lumpuh. Ekonomi lumpuh, semua lumpuh, keamanan wih wae maling muncul. Mbu sapine sapa, wedhuse sapa dituntun ya ndak ero wis, butuhe mangan. Nggih, itu ujian kita. Makanya dikuati. Tapi Gusti Allah ini menurunkan bala seperti ini, wabah seperti ini pasti ada hikmah di balik itu. Nyaring ya Gusti Allah di wong sing imane macet, di sing wis goyang. Oleh anu kula sami kali jenengan diuji juga oleh Allah. Diuji juga wonten corona diuji juga sami mawon. Sami mawon iki sama saja. Makanya diambil hikmah itu semua. Jadi malaikat-malaikat itu berkerumun mengamini doa-doa orang yang mengagungkan asma Allah di majelis zikir, majelis ilmu. Jangan sia-siakan di saat membaca kalimat thayyibah istighosa. Istighosa artinya nyuwun pitulungan Gusti Allah. Jaluk tolong, cara anu unjuk rasa. Jaluk tolong Gusti Allah. Istighosa artinya jaluk tolong Gusti Allah. Lha kupali kados ngeten iki. Ning ngapunten-ngapunten nek mboten-mboten untuk hadir mawon. Mulai teng griya, tiap Sabtu niku nggih usahakan hadir, Pak. Kula undang iki pun. Untuk umum enggak apa-apa. Mau hadir Sabtu jam 4 sore ada ta'lim sana. Wonten pikir kados ngeten. Sing kepikir rukyah bojone moler ndak sembahyang-sembahyang rukyan. Kula wae nyapangan ani Pak, wis jin-jin tok bojomu wis ndak gelem sembahyang. Mboten purun Pak dijaluk yang wedi. Sing wedi niku seneng bojone sampean. Nggih setane teng jero wedi. Awakno banyu dirukyah nek kono kok banyune disemprot di raine ini. Dene sembahyang salat. Kok ndak gelem sembahyang. Ini derek gini, tiap Sabtu datang. Tiap Sabtu rutin ini, ada zikir, ada ta'lim, ada rukyah. Moga kula rantos tiap Sabtu. Jadi malaikat-malaikat itu turun untuk mengamini doa-doa orang yang berkerumun. Dan malaikat Nabi Allah Idris alaihissalam itu bersahabat dengan malaikat penjaga matahari. Karena setiap sholat waktu diceritakan ada riwayat itu bahwa Nabi Allah Idris alaihissalam terus berdoa, Allahumma firli wa li malikis samsi. Ya Allah, jenengan sepuro malaikat yang menjaga matahari. Padahal malaikat yang bukan ada dosa, okay. Itulah riwayat. Jadi berwasilah. Suatu saat itu malaikat-malaikat itu ada dua versi, okay. Kalau versi di Duratul Nasihin itu malaikat Israil. Suatu saat malaikat Israil itu izin ke Gusti Allah. Izin ke Gusti Allah, ya Allah, kalau kepingin nemoni sahabat saya ingin menemui sahabat saya, yaitu Nabi Allah Idris alaihissalam. Karena saya kangen. Diizini ke Gusti Allah. Akhirnya menemui Nabi Allah Idris alaihissalam. Nabi Allah Idris alaihissalam itu punya dua permintaan yang terkenal di riwayat itu. Yang pertama, Nabi Allah Idris alaihissalam pernah meminta untuk merasakan kematian. Untuk merasakan kematian. Tetap izin malaikat Israil dari Gusti Allah karena doanya Nabi Allah Idris ingin merasakan kematian. Kan Allah diizini akhirnya dicabut nyawa Nabi Allah Idris alaihissalam. Lalu dikurip nomornya dibalik nomornya karena ingin merasakan kematian. Dari Nabi Allah Idris koyo ini rasanya mati. Woro, loro, waduh, mati kula. Sakaratul maut itu sakit. Rasulullah saja pada saat sakaratul maut sampai sanjang malaikat Israil itu izin tenggersanipun kanjeng Nabi izin. Saya mau mencabut, saya diutus oleh Allah untuk mencabut nyawa ya Rasul. Kanjeng Nabi ini sampai takut, "Mahada apa ini?" Waktu dicabut nyawanya, waktu sakaratul maut. Ada sakaratul Nabi Muhammad itu sampai ngotot sakitnya seperti ini. Ini saya sudah kulolon-loni kanjeng Nabi.
Sampai ringan noin sakitnya sakaratul maut, ojo get-get dari Kanjeng Nabi. Terus si malaikat Israel, ini sudah saya ringankan 70 kali. Bagaimana engkau mencabut nyawa-nyawa selain aku? Kemudian jenengan itu istimewa, manusia istimewa, kekasih Allah. Saya tidak pernah menyambut nyawa selembut ini. Saya tidak pernah menyambut nyawa selembut ini. Iku si loro, makanya Rasulullah itu saking cinta dengan umatnya. Dungo si Allah, ya Allah, biarlah sakitnya sakaratul maut, biarlah aku yang merasakan. Ringankan sakaratul maut umatku. Wah, ini Kanjeng Nabi saking cintanya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu cinta sekali. Kanjeng Nabi cinta. Menjelang meninggalnya pesanan sembarang usibuki sholati wa ma malakat aimanukum. Kanjeng Nabi pesan-pesan sholat joko sholat sampai tidak sholat. Kanjeng Nabi saking cinta. Bahkan seluruh cinta manusia-manusia di bumi ini dikumpulkan, jauh besar cinta Rasulullah kepada umat. Lu Kanjeng Nabi luar biasa. Lu menungso kadang-kadang ngisi-ngisi dengan Kanjeng Nabi, wis dicintai, disayangi gitu. Sampai Kanjeng Nabi pernah tidak makan 3 hari 3 malam. Saking mikir wonten umat sing mlebu neraka situk Kanjeng Nabi. Ndak rela Kanjeng Nabi. Nangis tok Kanjeng Nabi. Bahkan ada riwayat itu yang mengatakan Rasulullah sholat malam, sholat taubat semalam itu 1000 rakaat. Jalukno sepuro umat itu Kanjeng Nabi. Luar biasa. Bahkan nabi-nabi yang lain iri dengan Kanjeng Nabi. Umat yang lain kepingin jadi umat Kanjeng Nabi. Lu kula jenengan ojo ngisi-ngisi. Jadi umat Kanjeng Nabi. Sholat maca sholawat. Ojo ngisi-ngisi. Sakit Rasulullah Kanjeng Nabi sedang menanti di pintu surga. Kula jenengan kok ogah mlebu swarga. Ini Kanjeng Nabi kan semua orang yang ngajak masuk ke surga kecuali yang menolak. Terus si para sahabat sinten sing nolak ya Rasul? Ya orang-orang yang tidak melaksanakan syariat, tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, malah melanggar apa yang dilarang oleh Allah. Iku wong sing nolak mlebu swarga. Ini Kanjeng Nabi. Makanya pun ngisi-ngisi tentang Kanjeng Nabi. Cintanya luar biasa, balas cinta Rasulullah. Nabi Allah Idris kemudian minta yang kedua, ya Allah, kula kepingin ningali surga kali neraka. Kula kepingin ningali surga kali neraka. Akhirnya malaikat Israel minta izin kepada Allah. Diizinkan diantar oleh malaikat Israel melihat neraka. Neraka itu jarak 1000 kali 1000 perjalanan. 1000 perjalanan 1000 hari loh, 1000 perjalanan 1000 tahun jalan. Niku wis panas tidak kagak iki. Niku 1000 tahun perjalanan ndak kagak panas. Tapi diizini oleh Allah untuk sampai di pintu neraka. Dibuka oleh malaikat sing ndak tau guyu niku. Dibuka baru dibuka pintunya. Nabi Allah Idris hampir pingsan. Pingsan wis ndak kagak puas kok. Terus si malaikat Malik sing jaga pintu iki baru di permukaan tok iki. Baru di pintu neraka seperti ini. Belum sampai melihat ke dalamnya, bahkan belum sampai ke dalam neraka jahanam yang paling dalam. Nggone bolane iblis jero turun tengoknya, citang permukaan itu. Nabi Allah Idris alaihissalam hampir pingsan melihat neraka. Wong kok ogah bisa mlebu swarga, malah senengane nang neraka. Bayar kok nek. Nyewa mural bayar, ini gelem ae ngono niku. Mlebu neraka. Ali khufatil jannah bimakai, khufatin nar bisama. Dalane nang swarga penuh dengan rintangan. Wong dalane takwa penuh dengan rintangan. Adus bengi, ati salat tahajud, swara adem. Kula niki ada alergi dingin. Capekan alergi dingin, tapi kula paksa mawon. Jam 2:30, jam 3 adus swabunan. Ramas, ndak ngono ndak dilatih. Iki sesuk awal watuk sing anu bareng. Untuk masjidku tiyang balapan watuk nek isu nggih. Subuh niku ngono muni guk. Balapan watuk. Ini adem kan nggih berapa hari yang lalu nggih. Berapa minggu yang lalu. Kula paksa. Sora dalane nang watuk. Ngoten niku sing bumbuan diterima wong nggih. Mbok diterima pun nang Gusti Allah nggih. Amalan kita, tahajud kita, bacaan Quran kita, bacaan zikir kita, apa diterima kepada Gusti Allah ndak perlu wis. Hanya satu amalan yang pasti diterima, bersolawat kepada Rasul. Pasti diterima. Diwales nang Gusti Allah.
apa yang kita ucapkan, salam kita langsung balas ucapan oleh Rasulullah. Amal-amalnya nunggu wis salate yo kok diterima mondha. Awak dhewe tangi tahajud diterima mondha. Sing urung kan Gusti Allah. Kula jenengan masa dermo melaksanakan apa yang diperintahkan sudah. Tahajud maca Quran, apa dari Gusti Allah. Kan kalau sudah seperti itu, kita tidak mengandalkan amal. Tak sombong tentang amal. Nek sing tau ngaji kitab ikan, ndak oleh ngandalno amal. Wis pokoke dilakoni. Akhirnya karena ndak kuat Nabi Allah Idris alaihissalam, masuk kocok dak rene wis aku pengin nduk swarga wis. Ndak kuat aku tengok neraka. Ndak kuat aku tengok neraka. Ndak kuat. Saya ingin melihat surga. Akhirnya diwaru surga. Wali surga itu takjub melihat surga. Surga kata semua ndak pernah dibayangkan, ndak pernah terlihat. Jangan kita jadi minta hal anhar, surga yang di bawahnya ada sungai mengalir sungai. Apa bayangannya? Tidak pernah dilihat, tidak pernah dibayangkan, tidak pernah dirasakan. Bengok itu dari sing wahyu nih kaya ngono, ya apa kaya apa? Ono nek kene kaya itu dari ya. Wahyu. Di dalam Al-Qur'an Allah itu menggambarkan surga neraka sesuai dengan jangkauan pikiran manusia, sesuai dengan jangkauan pikiran manusia. Kenyataannya lebih dari itu karena manusia tidak bisa menerka apa indahnya surga. Bagaimana indahnya, cantiknya bidadari, bagaimana nikmatnya sungai-sungai madu, apa sungai arak. Bayangkan jenengan kan koyo arak ini. Oh berarti nek di swarga mlebu arak akeh wong mabuk di swarga. Bayangane kula jenengan. Padahal tidak seperti itu. Itu hanya gambaran kenikmatan yang bisa dijangkau oleh akal pikiran manusia. Manusia yang ngerasa jeruk itu lagi digambar Gusti Allah lagi kaya apa? Lagi ini versi ini Allah dengan lagi ini versi ini manusia. Nak bodoh. Gusti Allah nek indah sekali sudah terbayangkan. Nabi Allah Idris perasa nih jeruk tunggu Pak. Akhirnya jadi akalnya main dijapole nak gelem. Nah, ada yang riwayat mengatakan bahwa Nabi Allah Idris alaihissalam meninggalkan sendalnya, terompahnya di bawah pohon. Cik ini apa? Aku nek muni aku terompahku kari mang di surga kan kok diteromah aneh. Ada riwayat yang mengatakan bahwa Nabi Allah Idris alaihissalam bersembunyi dari malaikat Israel. Oh dibolehin nak ketemu. Akhirnya malaikat lapor tentang Gusti Allah. Boten Gusti kirangan teng pundi. Nabi Allah Idris akhirnya berdoa kepada Allah, ya Allah, izinkan aku untuk bertempat tinggal di sini. Saya beribadah kepadamu sampai akhir hayat. Sampai sekarang ada di surga. Terus yang kedua Nabi Allah Isa alaihissalam. Mama qataluhu wa ma salabuhu wa lam yusbihalahu. Nabi Isa itu tidak mati dibunuh, tidak mati disalib. Tidak mati dibunuh, tidak mati disalib, tapi orang yang mati dibunuh dan disalib itu orang yang diserupakan dengan Nabi Allah Isa alaihissalam. Mama qataluhu wa ma salabuhu wa lam yusbihalahu. Jadi Nabi Allah Isa ditarik oleh Allah karena dikhianati umatnya sendiri. Ditarik oleh Allah. Sekarang masih ada di langit. Nanti akan diturunkan oleh Allah menjelang harinya kiamat untuk membunuh dan Dajjal. Boten membawa risalah yang baru, boten. Karena menjadi pengikut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap menjadi khatamul anbiya, nabi yang terakhir. Karena dalam iman Islam tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Nabi Isa turun untuk bukan membawa risalah baru, bahkan ikut risalahnya Rasulullah. Yang ketiga, Nabi Allah Khidir alaihissalam adanya di sekeliling kita, berkeliling Nabi Allah Khidir alaihissalam, keliling sampai sekarang. Ada banyak sekali cerita-cerita Nabi Allah Khidir alaihissalam. Salah satu cerita dulu niku riyen niku Pak, wonten santri niku salehare ganteng putih pinter nggih. Teng pondok niku nek ana arek ganteng, alim, pinter meneng. Sopo ae kepengin pek mantu kan ngoten nggih. Akhire singkat cerita dipek mantu tiyang sing sugih. Tengok santri kok seneng arek nek duwe mantu koyo enak yo, ngoten nggih. Nek santri kan jarang kepengin mantu ngoten. Pengin mantu nek sing sugih. Ganteng, oleh gantengnya tok imani ndak rukun ngaji ndak iso bis ya ndak iso. Sopo sing dungakno oleh ganteng tok nggih.
Nguanteng wedok-wedok itu pun nikah akan terasa. Ternyata ketampanan tidak menjamin kebahagiaan. Buat kayak buang kalau aku dung racun aja. Tak tahu mulai salah ini. Mulai mentem. Tapi kalau orang yang bertanggung jawab Ali, soleh, wah masih dapat ganteng, wedok ganteng, terpancar dari apa? Dari hatinya, dari akhlaknya. Rabi kan ngoten nggih. Coba. Rupa ini kan wonten waktu nih, wonten dunya. Masih wayu, bojo kula ben wayu lho saiki ya tambah ayu. Sapa sih kalau ndak bojone dhewe. Masih nyocote ana. Sing wetok niki nak nyocok nggih. Banci nyocok. Makanya dipek mantu. Dipek mantu. Menikah. Bener memang mereka itu bahagia. Rumah tangganya napa niku dipolakan dengan agama. Agama dicek suatu saat napa santri lanang niku izin teng sing wedok. Waktu niku tesih wonten napa niku Syekh Hamid Pasuruan nggih, Hamid Pasuruan. Waktu itu izin Dik wonten pondok aja saya ceritani sampun nggih wonten napa niku wonten cerita-cerita tentang Nabiullah Khidir alaihi salam. Yo pun carane ketemu. Kalau ketemu dengan Nabiullah Khidir alaihi salam banyak cerita-cerita akan diajarkan rahasia-rahasia bagaimana membuka kekayaan atau bahkan diberikan ilmu yang orang tidak usah belajar, namanya ilmu laduni. Izin tapi itu sing wedok, aku ate Riyadho dalemipun ya Hamid Pasuruan, kali kosong, anu ate Riyadho ngoten nggih, kepingin kepanggih Nabiullah Khidir alaihi salam. Akhirnya diizini yo Mas. Sampeyan anu Riyadho wis terus napa niku sowan teng dalipun ya Hamid Pasuruan. Diutarakan maksudnya, akhirnya napa niku ya Hamid sanjang wis sampean poso. Sampean iso mulih poso iki 40 dina. Bengi kurangi turu sing akeh maca salat. Iku sing yang dulu saya berikan karena garisnya dulu saya amalan yang 40 hari itu dari Yai Mufid Jatimono. Yai Mufid apa itu gurunya Yai Hasan Genggong. Yai Hasan Genggong dari Syekhona Khalil Bangkalan, Syekhona Khalil dari Syekh Nawawi nggih, Syekh Nawawi Al-Bantani. Urut. Jadi nek wonten amalan harus sanadnya itu jelas nih. Itu kondi. Termasuk yang amalan yang 40 hari dari Hamid. Akhirnya bener. Engko nek sedina terakhir sapa sing ketemu awakmu isuk-isuk yo iku Nabi Allah Khidir. Salamono peluken. Njaluk donga. Oh Kiai. Akhirnya poso selama 40 hari, bungkas 40 hari. Ya Hamid sanjang wis sampean wis khatam sekawan dosa dinten. Besok nek ana wong sing pertama kali ketemu sampean salamono pelun jalun donga. Aku tak metu di sini. Ya Hamid akhirnya pergi. Bener Pak. Isuk-isuk moro-moro ana wong nggawa cikrak, terus cikrak nggih, nggawa sapu kali sorok ngono lho nggih. Kali sorok niku. Arek niku ragu-ragu. Iki Nabi Khidir apa wong saking nyapu ngoten nggih. Nabi Khidir kok ngene, padahal kok dipeseni nang Hamid sapa ae sing teko yang pertama kali ketemu kamu nanti besok pagi. Itulah Nabi Khidir. Bentuk apa ae wis sampean salami sampean peluk jaluk donga. Lah kok isu-isu sing ketok niku wong nggawa sapu, nggawa cikrak. Akeh dipeluk iki. Iya nek Nabi Khidir, nek dudu apa dianggap cikrak das keluargane. Akhirnya ragu-ragu. Akhirnya tiba-tiba menghilang karena anak ini ragu-ragu cuma ditengok lungu. Akhirnya tiba-tiba hilang. Nah, sore hari ya Hamid pulang. Ya apa le, jari Nabi Khidir sampean kok menengahi dari nira ngoten. Lah ya apa Yai. Lah mang iku sing ketemu sampeyan iku Nabi Khidir, dari Nabi Khidir ngarep menengahi iki aku diwahno ngae melungu ae. Dari ngoten. Sanjang teng Yai Hamid Nabi Khidir alaihi salam. Oh, berarti wau niku Nabi Khidir. Oh iya, sampeyan tak kandhani nek mari pungkas 40 dina sampeyan hari pertama isuk sing ketemu sampeyan pertama kali, ya iku Nabi Khidir. Musik pagi kula niku gawa cikrak kali nggo sapu Yai. Lah niku Nabi Khidir. Nabi Khidir iso dadi sembarang. Wis nek ngono sampeyan nglakoni meneh 40 dina, nglakoni meneh. Ngoten ya iki loro jenenge santri. Poso maneh 40 dina. Buntas 40 dina sanjang meneh Yai. Wis esuk nek ketemu pertama kali sapa sing ketemu sampeyan
peluk sampai salami sampai peluk dungan itu mau jalu itu mau aku sakit tak metu Hamid keluar akhirnya ketemu isu-isu kalau Pak becak wah ayu ngambilnya seksi ketat nonton ketok seksi udah ketok nonton gitu sewu ragu-ragu mana lah kok koyo iki rupane itu kok becak wah iki nek kira-kira tak peluk iya nek Nabi Khidir lah nek wong aku ayu awake iki peduli kok iki sampai sing tak peluk ayu ngoten ya seksi maneh ragu-ragu diwasno akhirnya ilang sak becak-becake ilang sak becak-becake wangsul malih napa niku ya Hamid lha iya apa mang waduh yai mau sing kepake kula tiyange ayu yai kula wedi kula nek tak peluk nggih Nabi Khidir lah nek tiyang ayu temenan lah kula dikeplok kira-kira niki nyeromus mangke lho iku Nabi Khidir iku kan tak peseni sapa sing ketemu sampean pertama kali sesuk ya iku Nabi Khidir. Wah, nek ngono sampe poso maneh ning telu wis. Nggih pun nyai lho poso maneh 40 dina maneh. Akhire dalam 40 dina sanjang malih Nyai Hamid Pasuruan. Nggih. Wis, saiki terakhir wis ping 3 wisan sampean iki. Besok nek ana wong sing pertama kali ketemu sampean salami sampean peluk jaluki donga. Iku Nabi Khidir. Ojo sampe luput maneh. Nggih ya kula anu pun temenan pun. Nah, Hamid akhirnya pergi. Wah, dia sing buka pertama kali ternyata mersepai dhewe. Mertuane wedok maneh, betul iki. Ah, itu tambah nang karu-karuan mikirin lha mertuaku dhewe iki. Iki mertuaku temenan apa Nabi Khidir padahal pun dipeseni teng ya Hamid sapa sing ketemu sampean pertama kali? Ya iku Nabi Khidir sampean salami dipeluk jaluki donga. Lah iki sing teko iki mertuaku wedok ya. Iki nek tak peluk iki opo iki? Akhirnya ternyata hilang lagi. Akhirnya kesempatan ketemu dengan Nabiullah Khidir alaihissalam tidak terlaksana, tidak segampang itu ketemu dengan Nabiullah Khidir. Bahkan Nabi Musa sekalipun, Nabi Musa ketemu Nabi Khidir tidak betah, boten betah Nabi Musa yang syariat, Nabi syariat. Kalau Nabi Khidir hakikat, tak bodoh mas. Lagi berguru Nabi Musa ke Nabi Khidir, saya berguru wis pokok syarat ya ojo guneman. Ojo omong, aku nglakoni ojo guneman opo ae wis, ojo omongan. Nabi Musa niku syariat, Nabi Khidir hakikat, weruh kok ono arek cilik moro-moro dipateni. Iki ngamuk lho, arek cilik kok sampe pateni lah. Niku ndak betah iki, karena yang dipandang itu syariat. Ndak betah. Ku Nabi Musa, umale kula jenengan ngeten iki. Soro banget ketemu. Makanya ndak usah terlalu muluk-muluk pun nggih. Ketemu Nabi Khidir ndak usah wis diapiki bojone niku omahe kuwi. Diapiki bojone niku omahe insyaallah berkah. Berkah itu datang dari mana? Mana-mana kita ndak tahu. Ridho Allah itu datang dari amalan yang mana. Bahkan terkadang kita itu meremehkan satu amalan, ternyata itulah yang diridhoi Gusti Allah. Banyak cerita Pak. Wonten seorang BSK sewu wanita malam hanya karena memberikan minum seekor anjing yang sedang kehausan, jadi wasilah dia itu masuk surga. Dakhalal jannah. Masuk surga hanya karena memberikan minum anjing yang kehausan. Berarti Gusti Allah itu baru sakarepe dhewe Gusti Allah. Mencari Gusti Allah. Jadi kalau sudah tahu seperti itu, jangan sampai mengandalkan amal kita. Wah, aku loh tahajud. 3 tahun aku nggak tahu putus tahajud gitu. Saya pernah eling wonten waktu kula teng pondok ring, Pak. Suatu saat itu wonten tiang istri niku sampun menopause semerang nggih, wonten menstruasi niku lho. Kan dia bisa ibadah terus. Terus sanjang waktu ke masjid terus sanjang. Napa niku Gus Sismatu Marjohari waktu itu. Sanjang, saya ada gangguan seperti ini. Mungkin jenengan gangguan jin kalau ini Gus Sismatu Marjohari. Wah, masa saya kemasukan jin Pak Ustaz? Saya ini tahajud 3 tahun sudah tidak pernah putus ngomong-ngomongan. 3 tahun tidak pernah putus. Tidak mungkin saya kemasukan jin. Ya kalau gitu diruqyah. Akhirnya diruqyah ke masjid itu Pak. Waktu itu ke masjid, bukan ke aula, ke masjid diruqyah. Ternyata bener Pak, bolong-bolong jelit-jelit. Ternyata jinnya itu masuk ke dalam hatinya, menyombongkan amalannya. Wah ini kalau ini butuh hati-hati. Iblis pun yang alim, iblis itu alim, ilmunya apa? Asbabun nuzul, semua tahu. Semua syariat tahu, fikih tahu. Iblis itu hanya satu di hatinya, ada rasa sombong. Nah, belum sujud teng Nabi Adam, tapi sujud
Sujud tawaduk niku mboten sujud nyembah mboten. Sujud tawaduk. Ndak mau sujud tawaduk kepada Nabi Adam karena merasa lebih alim, lebih pintar, lebih lama ibadahnya daripada Nabi Adam. Orang sombong iki. Nah iblis itu dan bala tentaranya sampai sekarang menyusup hati-hati orang-orang yang seperti itu. Makanya itu sampai sing sering maca istighfar nggih. Wong tiyang niku masih wis biasa tahajud, digodho jin, digodho setan sampai kan sembayangi. Ya nanti sholat jenengan maca surat An-Nas. Kulo lengkapno nek kulo biasane. Ora kaya ngadeg aku bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Kulo waca ping 3 baru kulo maca qul a'udzu birabbin nas malikin nas dan seterusnya. Nek mboten wonten mawon. Sing pikiran ini, sing pikiran nonton, mboten saged khusuk. Kadang-kadang terbisik teng ati, ono sak desa sing patang koyo sampean iku cetan kok muni heeh sampean sampean muni heeh entek kang malah iki dihindari makanya diusahakan tahajud yo khusyuk baca seperti itu. Akhirnya kalau sudah seperti itu kita akan terngiang dosa-dosa kita tiap hari tiap malam. Kalau kita bisa nangis kepada Allah indah sekali. Indah sih, tidak iso nyeritakno kalau koyo apa jajal dhewe. Dijajal dhewe ya. Jajal kan mboten bayar iki. Nangis niku mboten cengeng. Nangis nang Gusti Allah. Nggih, pokoke tidak usah bero-bero. Mulai tahajud bero-bero. Aduh, tanggane bingung. Ngoten nggih, mugi-mugi kalau sampai akhir saya bermanfaat. Sekali lagi kula nyuwun ngapunten ingkang kathah. Insyaallah untuk kedepannya insyaallah mugi-mugi boten-boten halangan, mugi-mugi jenengan buka sehat terus nuwun sewu kanggo kekuatan nggih. Kala napa niku ngoten sing gotong ngoten barang ngoten niku ya Allah ya Rabb. Dari Jember, dari Malang, Bondang lebih dari maju. Ya Allah ya Rabb ya Allah. Kula kadang-kadang ngeten ya Allah, kula pesen teng tiyang jangan melebih-lebihkan cerita. Kula ini manusia biasa. Kula pesen terus teng jamaah kula. Kula sampai melebih-lebihkan cerita. Boten kelebihan, kula mboten gadah kelebihan. Nek weteng niki lebih lemahe. Kadang-kadang mau cerita-cerita ngoten niku kula mboten seneng. Kula mboten seneng estu secara pribadi kula seneng sangat terima oleh mutu-mutu kita. Semua itu karena Allah, karena saya cuma mengajak. Kemarin ada yang sampai anu nggih Pak, sampai ada yang kercah anunya. Jantungnya ada yang bocor ya Allah ya Allah. Jadi kula jenengan sing syukur diparingi Gusti Allah kesehatan. Sehat itu mahal sekali. Sehat itu mahal sekali. Sangat mahal. Itu nikmat yang luar biasa dari Allah dan sering dilupakan oleh orang. Dia kadang rezeki duit tok. Tabungan akeh. Padahal kesehatan itu luar biasa. Rezeki dari Allah yang tidak kita sadari. Seandainya kita diberi sakit oleh Allah sedikit saja, kudrat-kudrat patusnya sampai atul sawat ya Allah ya Rabbul alamin. Ya Allah, pantaran. Kulo ajak zikir, saya ajak zikir, saya ajak terus saya daftarkan itu. Ada yatim piatu, saya suruh santri dengan seperti itu ternyata kok bisa tertolong. Berarti karena perbuatan kita, perbaikan hubungan kita dengan Allah. Nggih, para jamaah wonten sing kula sampaikan untuk kegiatan majelis di pesantren di Jogja. Insya Allah kita dapat izin bulan Desember atau bulan Januari. Di Konir, jamaah Kulatan Konir yang daftar sudah 40 orang. Sudah 40 orang yang daftar. Jadi tinggal sekitar 30 kursi. Kita insya Allah hari Desember atau Januari kita berangkat. Kita dapat izin. Sebab pondok pun untuk manakib, kegiatan manakib masih belum dapat izin dari Polres sana. Tidak boleh. Tidak boleh, harus izin Polda. Karena di pondok untuk manakib sudah mencapai 6.000 7.000 jamaah. Yang biasanya disiarkan itu malam Jumat mujahadah. Anggotanya paling yang datang cuma 200-300 orang. Paling banyak itu diperbolehkan di Polres di Prambanan sana. Jadi kula jenengan angsal sowan menika insyaallah bulan Desember atau Januari. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kula nggak ada program malih, program di sana sudah jalan nih, sana sudah jalan. Ada melatih untuk bersedekah, menyantuni anak yatim. Cuma kalau daftarkan untuk resminya. Jadi tiap bulan
itu jenengan menyisihkan uang 50.000 saja untuk anak yatim, untuk pembiayaan anak yatim seperti ini nggih. Nanti bisa nuwun nomor telepon Pak Guru yang ngurusi pengurusnya yatim piatu Pak Guru yang Pak Bambang nggih. Nanti jenengan dapat formulir tiap bulan, dapat buletin sama dapat kwitansi 50.000 saja rutin. Pak, saya kok namanya Pak saulan Pak 100, monggo 100. Tapi harus tetap deh. Kalau jenengan menjadi donatur tetap 100.000 per bulan, kudu 100.000 terus. 100.000. Kalau ada perubahan harus laporan lagi. Harus laporan lagi. Datang nggih? Harus laporan lagi. Jadi tiap bulan jenengan nanti pembayarannya bisa langsung ke majelis dikir setiap Sabtu. Nanti ada grup sendiri teng WhatsApp, teng WA itu nggih. Grupnya itu apa donatur anak yatim piatu. Jadi tiap bulan kalau kwitansinya dari kantor sana itu dari apa kantor yatim yang mengurus ini keluar, jenengan di WA. Silahkan membayar di majelis kalih istighosah teng griya. Kan boten sampai dalu. Teng griya paling derek isak pun mantun nggih Pak Ikhwan. Nek jenengan derek rukyah isak maksul, tapi nek cuma derek taklim kari zikir sebelum maghrib pun maksul. Kuwi apa? Kali bayar yatim niki saged. Tiap bulan monggo datang. Nah ini bukan untuk saya, bukan untuk saya. Saya hanya menularkan kan ini. Kula jenengan ini pinginnya ibadahnya anteng, hidupnya ayem, khusyuk. Nggih ikuti syariat Rasulullah. Kanjeng Nabi kata yo napa? Kanjeng Nabi tong anak yatim luar biasa. Terus Kanjeng Nabi, aku dan orang yang menyantuni anak yatim seperti jari. Jadi Kanjeng Nabi duduno jari telunjuk dan jari tengah. Nanti di surga seperti ini kali Kanjeng Nabi. Sopo sing ndak kepingin ya. Tapi kalau tidak dilatih, tidak iso. Waduh, kowe apa iso sampai jidok jero ini bathuke ciut. Kalau tidak dilatih, nggih. Ini bisa nanti daftar ke Pak Guru, ada formulirnya. Saya tinggalkan 2 atau Pak Ikhwan nanti nggih. Nanti kalau ada formulirnya ada di sini Pak, di fotokopi mawon. Ini ada formulirnya. Nanti kalau tinggalkan Pak Ikhwan misalnya. Nanti saya kata Pak Ikhwan pun tanggal tutupannya bisa 50.000 sebulan. 100.000 bisa 1 bulan. Tapi harus rutin. Misalnya saya terus. Oh, bulan ngarep aku oleh rezeki wis tak umban kok tambah akeh rezekiku yo. Kok tambah lancar yo, kok tambah berkah. Mulai bulan ngarep 100 wis aku wis. Boleh. Jadi mulai langsung guek mboten nggih kesalahan istiqomah atau 50 sih. Kira-kira abot boten sak ulang 50 kangge anak yatim. Boten nggih. Boten. Jenengan teng Jatim Pak. Jatim Pak apa teng napa niku teng Jatim Pak 1, 2 ngoten niku pinten 100 selawe mlebune Pak. 100 selawe, 130. Dalam 130. Niku mlebune wong siji. Nduk bedes Jakarta oleh barokah bedes ngene. Jenengan teng anak yatim 50.000 1 bulan. Jadi itu rutin, insya Allah kan memandangnya dari niat dan istiqomah kita. Nah itu mengajari untuk jenengan, bukan untuk saya, untuk jenengan. Karena orang-orang yang pengalaman loh jamaah sana kan sudah banyak. Kisah ini jamaah pun kan ngoful Pak, sampai teng musola aku boten cekap, sampai kalau beber tengah lo, beber karpet, itu ngoful terus. Itu banyak yang sukses alhamdulillah. Kulo jenengan boten mancing-mancing Gusti Allah boten mancing. Niatnya memang untuk bersedekah, menyisihkan sebagian harta kita untuk kita sendiri, bekal kita akhirat. Apalagi anak yatim. Insya Allah berkah. Kata nggih, mugi-mugi saged bermanfaat. Ngapunten menawi wonten ingkang salah ucap, ngapunten menawi berapa bulan yang lalu boten saged hadir, kula bagi waktu kadang bagi tenaga. Insya Allah untuk kedepannya saya usahakan untuk selalu hadir. Mugi-mugi kula jenengan dongaken sehat terus. Kula ingatkan dongaken jenengan sehat supaya kita saged terus beribadah kepada Allah, silaturahmi, nyambung menuju akhir. Nggih, mugi-mugi saged. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahumma shalli ala Amin. 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 Hajat. Amin. Amin.
sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan wa tasbihan lil arzaq wa tuhasina bi ahlina al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min ladunka rahmatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.